Selamat pagi semuanya, adik-adik, teman-teman mahasiswa. Hari ini saya ingin memaparkan mengenai dan lebih tepatnya memberikan deskripsi atau demonstrasi mengenai apa itu progresi dan bagaimana manfaatnya dapat dirasakan oleh teman-teman dalam merencanakan dan memonitor proyeknya dengan menggunakan software manajemen konstruksi digital. Nah, kita namakan di sini progresi. Kita selalu ada program ini kerjasama dengan institusi pendidikan, kita namakan berproyek bersama progresi. Itu adalah judul dari program kita, berproyek bersama progresi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam simulasinya itu sendiri, alangkah baiknya kita mempelajari dulu latar belakangnya. Sebetulnya mengapa sih kita itu harus put extra effort ya, melakukan suatu effort yang ekstra untuk mempelajari suatu teknologi dan bagaimana manfaatnya itu dapat meningkatkan efisiensi kita bekerja di lapangan. Oke, ini saya play dulu. Nah, izinkan saya sebelumnya memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Ryan Aaron Sutanto. Saya mempunyai background sebagai construction engineer. Saya menyelesaikan pendidikan saya di Universitas Petra, spesialisasi di construction engineer, lalu menyelesaikan higher degree saya di Oregon State University sama spesialisasi di construction engineering management. Lalu saya juga berkesempatan untuk bekerja baik di private sector maupun public sector ya, sebagai project engineer. Lalu saya juga pernah berkesempatan untuk bekerja di suatu perusahaan teknologi di Amerika yang spesialisasi di BIM ya, Building Informational Modeling Engineer, untuk spesialisasi di Building Automation System. Lalu saya juga berkesempatan di public sector, di bagian infrastruktur di DKI. Lalu saya sekarang bekerja sebagai entrepreneur di bidang konstruksi sebagai general kontraktor dan di perusahaan yang membuat produk IT software manajemen konstruksi yaitu progresi. Oke, selanjutnya kita mulai yang pertama-tama mempelajari mengenai ini latar belakang mengapa kita perlu peningkatan efisiensi di dunia konstruksi, yaitu karena produktivitas sektor konstruksi itu tidak pernah meningkat selama 20 tahun apabila dibandingkan manufaktur. Nah, lalu proyek yang mengalami cost overrun atau budget yang selalu melebihi dari perencanaan dan keterlambatan proyek. Nah, ini kita selalu alami terus-menerus. Ini berdasarkan statistik, kita nanti bisa, ini statistik global ya, jadi bukan hanya terjadi di negara kita, namun secara global, averagely, mereka mengalami kestagnanan peningkatan produktivitas dan cost overrun dan keterlambatan schedule penyelesaian proyek. Nah, ini juga hasil studi di mana hanya 1% kenaikan produktivitas dalam 20 tahun terakhir dibandingkan kenaikan upah 160% dalam 20 tahun terakhir. Lalu kita belakangan ini juga semakin concern terhadap safety dari atau program K3 dari suatu project yang sering disorot, bagaimana kita tetap menciptakan suasana project itu tetap aman bagi seluruh pekerja dan staf kita di lapangan. Nah, ini sedikit highlight mengenai inefisiensi apa saja yang terjadi di dalam suatu pekerjaan aktivitas konstruksi. Nanti selanjutnya tentunya akan kita jelaskan bagaimana software progresi dapat membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Yang pertama adalah
perencanaan yang kurang matang dan detail yang berdampak pada fase konstruksi. Ini sering kita alami, di mana pekerjaan di lapangan itu dapat berjalan sendiri tanpa perencanaan yang detail, sehingga menyebabkan banyak sekali salah kerja dan pekerjaan rework yang berulang-ulang. Lalu selanjutnya adalah komunikasi yang tidak terorganisasi atau tumpang tindih dan tidak terdistribusi kepada seluruh stakeholder dari proyek. Nah, komunikasi yang kita mengetahui struktur organisasi dari suatu proyek ini kan ada yang pihak eksternal, ada yang pihak internal. Yang eksternal itu berarti ke owner dan representatifnya, baik konsultan. Yang internal kita mempunyai suatu struktur birokrasi yang cukup berjenjang sebetulnya, dari project koordinator, project manager, lalu turun ke bawah pelaksana dan pekerja kita di lapangan, mandor dan pekerja kita. Nah, itu sistem komunikasi yang sangat birokratis dan berjenjang itu yang perlu kita tackle permasalahannya agar informasi itu bisa terinformasikan dengan cepat, pengambilan keputusan cepat, sehingga tidak menyebabkan keterlambatan di proyek. Lalu administrasi proyek yang tidak akuntabel dan tidak rapi. Nah, ini seringkali kita jumpai administrasi proyek itu biasanya terlambat gitu kan. Pekerjaan di lapangan sudah jalan terlebih dahulu, tapi administrasinya, sesuatu yang melandasi kita bekerja itu tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga dalam suatu volume pekerjaan dan aktivitas yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan itu kita sering kehilangan arah gitu, karena kita sudah tidak tahu posisi kita di mana. Lalu informasi proyek yang lambat terdistribusi ke seluruh stakeholder. Nah, ini kaitannya dengan streamline informasi yang harusnya bisa lebih diketahui oleh semua orang di waktu yang tepat. Lalu adanya gap antara perencanaan dan performa di lapangan. Dan terakhir adalah keterbatasan sumber daya manusia dengan keahlian yang mumpuni. Nah, ini kita juga harus sadari bahwa baik di negara kita maupun di negara maju tentunya ada gap yang cukup tinggi dengan sumber daya manusia yang kita terus menerus bersemangat untuk selalu meningkatkan kompetensi dari tim kita di lapangan gitu. Nah, ini saya skip. Kita bisa pelajari juga bahwa sebetulnya sektor konstruksi itu kalau dibandingkan dengan industri lain itu ternyata mempunyai resiko yang cukup tinggi. Ini kita bisa lihat, ini dua contoh negara yang kita bisa lihat di sini. Construction ini berada di peringkat atas yang menunjukkan bahwa mereka memiliki resiko yang cukup tinggi gitu kan, dalam hal kegagalan dalam suatu usaha. Kepailitan sering terjadi di sektor konstruksi dibandingkan sektor-sektor yang lain, sektor industri yang lain. Nah, ini data dari New Zealand dan UK. Ya. Nah, apa sih sebetulnya manfaat dari teknologi konstruksi? Tentunya dengan adanya teknologi kita dapat meningkatkan produktivitas sehingga profitabilitas itu akan meningkat. Kalau kita membuat agar alur kerja di suatu proyek konstruksi itu menjadi lebih efisien. Lalu pengelolaan manajemen risiko lebih baik sehingga meningkatkan prediktibilitas di proyek. Nah, ini banyak orang yang selalu berkata bahwa proyek itu kalau di lapangan itu berbeda dengan apa yang kita rencanakan. Nah, tentunya pasti berbeda gitu. Yang direncanakan aja pasti berbeda, apalagi tidak direncanakan. Nah, jadi faktor-faktor unpredictability atau sesuatu yang tidak diprediksi itu tinggi apabila kita tidak berusaha untuk merencanakan pekerjaan dengan baik dan dikelola dan dipantau setiap harinya dengan baik, sehingga akan mengakibatkan cost yang tidak terduga. Itu sering terjadi, biaya tidak terduga. Nah, itu yang harus kita hindari dan upayakan untuk kita bisa kurangi sedikit mungkin. Lalu perencanaan K3 pada proyek yang lebih baik. Kita akomodasi juga bahwa perencanaan safety itu kita bisa lakukan dengan menggunakan teknologi digital.
Lalu selanjutnya adalah menarik kesempatan dan lapangan pekerjaan yang baru. Nah, ini kita bisa ketahui bahwa dengan adanya sektor teknologi itu meluaskan atau melebarkan jenis lapangan pekerjaan yang baru di sektor konstruksi daripada hanya sekedar misalnya yang sekarang itu kalau kita lulus sebagai sarjana teknik sipil kalau nggak kontraktor, arsitek, engineer atau developer atau supplier. Nah, kita dengan adanya penambahan di sektor teknologi itu membuka suatu skill baru dan lapangan pekerjaan yang baru. Dan yang terakhir adalah menciptakan model bisnis yang baru dan bersifat disruptif. Nah, teknologi selalu bersifat inovatif sehingga dia selalu menemukan cara-cara baru untuk bisa mengefisiensikan suatu pekerjaan. Nah, tentunya implementasi menuju ke konstruksi 4.0 atau implementasi teknologi dalam aktivitas konstruksi itu membutuhkan suatu step by step yang tidak bisa langsung secara drastis kita implementasikan. Yang pertama tentunya kita harus menciptakan, kita harus creating the culture gitu kan, menciptakan budaya pentingnya teknologi, bahwa teknologi itu sebetulnya sifatnya untuk memudahkan pekerjaan kita di lapangan, bukan malah menambah repot gitu kan. Jadi mentalitas kita harus kita ubah dan kita perbarui ke depannya. Lalu yang kedua tentunya adalah kita juga harus bisa mengidentifikasi permasalahan dari proyek di masa lalu. Kira-kira apa sih masalah yang ada di proyek masa lalu itu yang bisa kita implementasikan teknologi supaya terjadi suatu peningkatan efisiensi dan produktivitas. Lalu investasikan skill set baru. Nah, tentunya continuous improvement dengan training ini sangat kita perlukan secara berkesinambungan ya. Jadi tidak ada namanya comfort zone, kita bisa sesuatu lalu itu kita bisa gunakan selama 10 tahun ke depan, itu saya rasa tidak mungkin, karena kalau berdasarkan pengalaman kita juga dalam mendevelop sebuah teknologi digital ini, itu dari waktu ke waktu juga akan mengalami suatu transformasi yang luar biasa ya. Maksudnya penambahan fitur dan hal-hal itu terus kita kembangkan. Lalu membangkitkan kesadaran pengambilan keputusan berbasis data. Nah, ini sangat penting juga. Kita harus memahami bahwa pengambilan keputusan khususnya untuk hal-hal teknis seperti kontraktor itu harus berbasis data. Lalu yang terakhir adalah selalu memonitor kinerja dari waktu ke waktu. Kita harus evaluasi juga, punya kesempatan untuk mengevaluasi. Oke, selanjutnya saya perkenalkan software kami yang bernama Progresi, yang mempunyai tagline Construction Simplified. Ini belajar dari semangat kami untuk menyederhanakan alur kerja konstruksi yang notabene itu terkenal ribet gitu. Jadi software Progresi itu merupakan software manajemen konstruksi yang memfasilitasi mulai dari aspek perencanaan dan monitoring proyek secara real time berbasis data, visual, dan menggunakan analisa cloud system. Semua data itu terintegrasi itu kepada seluruh stakeholder proyek, yang tentunya untuk mengukur parameter yang penting dari proyek, yaitu biaya, mutu waktu, dan keselamatan kerja. Nah, ini kita bisa ilustrasikan seperti gambar pada layar. Kita lihat ada suatu project management di sini, di mana datanya itu semuanya dalam cloud system dan terintegrasi, seluruh stakeholder bisa mengakses, mulai dari aspek planning, perencanaan, lalu monitoring, komunikasi, controlling, mulai dari schedule-nya, budgetnya, lalu material, peralatan, pekerja, safety, metode, subkontraktor, semua kita integrasikan dalam satu sistem yang sama. Nah, mengapa sekarang menjadi suatu pivotal point ya? Artinya waktu yang tepat untuk melakukan suatu perubahan. Tentunya karena yang pertama, sekarang sudah semakin meningkat kebutuhan
teknologi untuk efisiensi. Jadi keinginan kita untuk semakin dimudahkan dalam seluruh aspek kehidupan itu semakin tinggi permintaannya. Bukan hanya dalam kehidupan sehari-hari, namun untuk sektor yang paling membutuhkan teknologi dalam hal akurasi dan efisiensi pekerjaan itu seperti di sektor konstruksi itu sudah sangat dibutuhkan. Yang kedua adalah tentunya adalah support dari pemerintah untuk bisa terus mengkampanyekan atau merubah pola kerja kita ya dengan digital transformation. Lalu tentunya dengan adanya katalisator seperti COVID itu menyebabkan kita juga sekarang semakin attach ya atau semakin menuju ke arah remote working ya. Bukan berarti terus yang tadinya kita harus ke lapangan terus jadi tidak ke lapangan, maksudnya bukan seperti demikian, tapi kita sebelum ke lapangan itu sudah mengantongi seluruh informasi penting yang ada dalam proyek sehingga pada saat kita ke lapangan kita akan menjadi lebih efisien dalam mengambil keputusan, melihat permasalahan yang ada di proyek, karena semuanya itu sudah kita dapatkan datanya beforehand, sudah kita dapatkan datanya sebelum kita melihat langsung verifikasi visual di lapangan. Dan terakhir adalah policy dari government untuk lebih mengikut sertakan ya, melibatkan pihak swasta itu lebih banyak gitu. Karena adanya peraturan yang menyebutkan bahwa BUMN itu kan sebetulnya porsi kerjanya itu selama ini cukup besar gitu kan. Nah sekarang itu ada peraturan yang menyebutkan bahwa BUMN hanya bisa mengambil proyek di atas nilai 100 miliar gitu kan. Berarti kan yang proyek yang nilai 100 miliar ke bawah itu bisa mendapatkan porsi yang lebih besar, di mana itu akan mungkin melibatkan kontraktor mulai dari skala kecil hingga skala menengah itu bisa lebih banyak berpartisipasi. Nah, tentunya dengan banyaknya proyek yang dihandle itu membutuhkan suatu teknologi yang dapat merencanakan dan mengawasi proyeknya dengan lebih efisien. Oke, keyword kita berada di efisiensi, akurasi, kecepatan, dan integrasi data. Oke, yang kita coba tawarkan dari progresi itu sebetulnya adalah kecepatan dan akurasi akses informasi proyek kepada seluruh stakeholder, karena kita datanya di-share di cloud, gitu, dapat diakses kapanpun, dimanapun, oleh siapapun. Lalu mengurangi frekuensi kunjungan ke proyek. Nah ini yang tadi saya sudah jelaskan bahwa data itu bisa diperoleh sebelum kita ke lapangan sehingga kita dapat mengambil keputusan seluruhnya lebih pemahaman yang lebih holistik ya. Lalu efisiensi komunikasi tim di lapangan dan di kantor agar tidak terjadi suatu selisih paham karena data semua tersentral. Lalu audit performa proyek secara menyeluruh. Nah, pengauditan data proyek ini perlu kita lakukan secara manual dan redundant ya, berulang-ulang hanya untuk mendapatkan hasil yang sama. Contohnya adalah kita mau mengetahui data material gitu sudah terpakai berapa. Itu kita harus melihat dari banyak data dari beberapa orang hanya untuk mengambil kesimpulan bahwa ini material sudah terpakai lebih dari yang kita rencanakan. Nah, itu sudah dilakukan oleh sistem secara otomatis tanpa kita melihatnya berulang-ulang. Lalu inventarisasi informasi proyek secara lebih akuntabel. Nah, karena semua data sudah masuk ke dalam sistem, dan yang terakhir adalah harga yang terjangkau. Ini poin yang sangat penting juga karena merupakan salah satu entry barrier dari perusahaan konstruksi untuk berinvestasi. Nah, ini perlu kita jelaskan bahwa sebetulnya di dunia konstruksi kita di Indonesia ini masih banyak juga bergantung pada software-software dari luar yang sebetulnya mempunyai skala bisnis yang berbeda. Jadi sebagai ilustrasi adalah misalnya kita membangun 1 meter persegi
Indonesia itu pasti akan berbeda nilainya dengan 1 meter persegi di negara lain, gitu kan, di negara pencipta si software, misalnya seperti demikian. Jadi tentunya harga yang di-charge-kan atau dibebankan dari software luar itu pasti akan mengikuti skala bisnis pembangunan di sana, gitu kan. Nah, ini yang menyebabkan kadang perusahaan kontraktor itu malas berinvestasi untuk suatu teknologi yang mereka sendiri menyadari bahwa itu dibutuhkan, tapi karena biayanya tidak terjangkau, itu akhirnya lebih baik dilakukan secara manual atau bahkan tidak dilakukan sama sekali. Nah, di sini peran kami berusaha untuk menjembatani bagaimana kita tetap bisa menggunakan teknologi yang prioritas, karena teknologi di konstruksi ini kan juga bisa dibilang banyak ini. Ada pilihan 1 sampai pilihan 10 misalnya, ada 10 macam teknologi yang harus digunakan. Kalau bisa digunakan semuanya bagus, tapi kalau tidak semuanya kita harus memilih nih mana yang prioritas. Nah, ini yang kita bantu juga di Progresi untuk memprioritaskan sebetulnya teknologi seperti apa sih yang kita butuhkan untuk mengelola proyek gitu. Oke. Dari pembuatan Progresi sendiri itu juga didesain oleh gabungan antara tim konstruksi dan tim IT. Jadi memang latar belakang saya di konstruksi, di manajemen, tapi ada juga tim IT yang membackup saya untuk mentransformasikan metode konstruksi pada suatu produk IT. Lalu salah satu juga hal yang perlu diperhatikan adalah kemudahan dalam implementasi teknologi konstruksi. Bisa saja suatu teknologi itu sangat powerful, tapi kalau susah diimplementasikan juga merupakan satu entry barrier bagi teknologi itu sendiri. Dan yang terakhir adalah, nah oleh sebab itu menjadi tugas dan tanggung jawab bagi kita sebagai developer teknologi itu untuk bisa membuat software manajemen konstruksi yang sangat yang mudah untuk digunakan. Dan yang terakhir adalah peningkatan profit, waktu dan efisiensi dari proyek itu merupakan tujuan dari kita menciptakan software ini. Nah, setelah menggunakan Progresi, sebetulnya apa sih yang ingin dicapai? Tentunya adalah peningkatan profit, karena kita melakukan pengurangan inefisiensi, kita kontrol seluruh variabel cost-nya, dan kita stick sama perencanaan sehingga profit kita meningkat. Lalu penyelesaian proyek yang lebih cepat, gitu kan? Karena kita mengontrol schedule, jumlah pekerja, lalu peralatan, lalu pekerjaan juga kita kontrol mutunya. Nanti saya akan paparkan melalui fitur-fitur apa saja yang ada di Progresi, dan yang terakhir adalah mencapai zero accident atau kecelakaan kerja 0. Nah, sebetulnya Progresi itu terdiri dari 4 komponen ini atau 4 pilar kita sebutnya ya, yang merupakan refleksi atau cerminan dari alur konstruksi di lapangan itu sendiri. Yang pertama tentunya proyek itu harus ada perencanaannya. Apa saja yang harus direncanakan? Yaitu tadi mulai dari schedule, budgetnya, material, pekerja, peralatan, lalu metodenya, safety-nya, semua kita rencanakan dengan baik. Lalu setelah itu apa yang kita lakukan? Kita harus memonitor on daily basis. Jadi kita memonitor secara berkala. Lalu selanjutnya kita mempunyai fitur analisa di sini atau pilar analisa, yaitu kita membandingkan antara yang kita sudah rencanakan versus yang kita implementasikan di lapangan. Itu apakah ada deviasi gitu. Nah, ini yang tadi saya sebut fitur audit itu. Audit yang berulang-ulang itu kita bisa lakukan dengan menggunakan sistem yang sudah ada. Itu akan menghitungkan otomatis untuk kita. Dan yang terakhir adalah fitur diskusi atau pilar diskusi. Itu untuk pengambilan keputusan berbasis data. Jadi setelah kita mendapatkan data dari analisa, kita di diskusi ini kita bisa berkoordinasi, berkomunikasi dengan stakeholder lain, lalu mengambil keputusan. Nah, kurang lebih cara bekerja Progresi itu sesuai dengan 4 pilar ini. Oke. Sebentar.
Nah, progresi itu ada dua komponen ya, maksudnya bisa diakses oleh bisa di web dan bisa di mobile. Nah, tentunya fitur-fitur yang ada di mobile ini sama sebetulnya dengan fitur yang ada di web, tapi dengan tampilan yang menyesuaikan di web karena menyesuaikan di mobile, di handphone, karena ukuran handphone kita itu terbatas. Nah, kita tetap bisa memasukkan seluruh data di lapangan itu melalui handphone agar pekerja di lapangan ini juga bisa dengan mudah memasukkan progresnya, materialnya, peralatan yang akan didatangkan, itu semuanya kita bisa laporkan dalam berupa laporan harian hanya dengan menggunakan handphone tanpa harus menggunakan komputer kita. Nah, ini sudah ada aplikasinya baik di App Store maupun di Oke, ini selanjutnya juga kita mempunyai dokumen kontrol, yaitu dokumen fitur dokumen kontrol ini merupakan fitur yang bisa digunakan untuk lalu lintas dokumen project yang membutuhkan approval dari baik owner maupun general kontraktor. Dari general kontraktor ke owner perlu dikomunikasikan dokumennya, perlu di-approve. Begitu pula juga dengan subkontraktor kepada general kontraktor. Nah, ini nanti kita akan jelaskan lebih detail di simulasi. Nah, nanti kalau mau informasi lebih lanjut, nanti bisa di-scan barcode ini, bisa dipelajari alurnya kembali. Nanti saya akan juga memperkenalkan website saya di mana semua informasi juga sudah tergabung di sana ya. Nah, ini tadi bisa diakses di web maupun di mobile untuk memudahkan pekerja di lapangan. Asalkan mereka mempunyai mobile phone saja, mereka sudah cukup untuk bisa melaporkan bagaimana data-data yang ada di lapangan. Oke, selanjutnya saya akan mulai masuk mensimulasikan ke dalam aplikasinya. Ini saya close dulu. Sebetulnya teman-teman nanti saya akan share semuanya datanya ya. Ini termasuk PowerPoint saya, nanti saya akan share. Di sini sudah mengandung step by step-nya, tapi ini secara PowerPoint. Nanti saya akan tetap share, tapi supaya saya enggak presentasinya hanya berdasarkan PowerPoint, saya langsung masuk ke simulasinya. Baik, oke. Saya close. Saya close. Oke, saya memperkenalkan website saya di progresi.co.id, di mana di sini sebetulnya sudah mengandung seluruh informasi mengenai apa itu progresi. Nanti teman-teman bisa lihat kembali. Lalu di tab features di sini merupakan fitur apa saja yang sudah tersaji di progresi, beserta juga dengan video-videonya nanti bisa dilihat untuk dapat dicoba lakukan simulasi. Nah, di sini bisa dilihat. Lalu ini 4 pilar yang tadi saya jelaskan mengenai perencanaan, laporan harian, analisa, dan diskusi. Jadi pola berpikirnya itu selalu seperti ini, progresi. Nah, untuk lebih jelasnya langsung kita masuk ke dalam simulasi. Oke. Oke, di sini kita mempunyai beberapa project. Jadi di sini menunjukkan bahwa progresi itu bisa digunakan untuk mengakses lebih dari satu project. Nah, di sini kita mulai masuk ke dalam pilar pertama, yaitu perencanaan. Kita bisa lihat di sini mula-mula kita masukkan yang namanya RAB dari suatu proyek. Nah, ini kita bisa langsung semudah memasukkan copy dan paste dari RAB kita yang basisnya Excel masuk ke dalam sistem kita.
copy paste saja, mulai dari tasnya, harga satuannya, lalu quantity unitnya, volumenya, dan quantity unitnya. Oke. Lalu selanjutnya kita bisa rencanakan. Apa yang kita bisa rencanakan? Kita bisa rencanakan mulai dari schedule-nya, material, peralatan, pekerja, dan apabila ada kendala yang terasosiasi terhadap masing-masing tas. Oke. Selanjutnya kita rencanakan schedule-nya. Nah, kita bisa lihat di sini dengan menggunakan predecessor ya. Predecessor itu artinya pekerjaan yang harus dimulai, pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum pekerjaan yang selanjutnya itu dimulai. Nah, jadi kita bisa merencanakan setiap aktivitas bagaimana satu tas itu dapat urut-urutan dari suatu pekerjaan, bagaimana suatu pekerjaan itu bergantung dengan pekerjaan yang harus diselesaikan sebelumnya, sehingga kita menjadi suatu bar chart di sini, Gantt chart dari schedule suatu project. Di sini kita juga ada fitur critical path yang kita bisa lihat lintasan kritis, pekerjaan yang masuk dalam lintasan kritis di suatu project, itu apa saja kita bisa aktifkan dan kita bisa lihat. Lalu selanjutnya, kita mulai masuk ke dalam perencanaan material. Nah, ini kita bisa rencanakan materialnya mulai dari AHS-nya ya, analisa pekerjaan. Itu pekerjaan pembesian dia membutuhkan material apa saja, berapa yang kuantiti yang dibutuhkan kita masukkan, lalu kapan material tersebut diterima di lapangan. Itu kita juga bisa rencanakan. Kita bisa terus tambahkan material yang terkait dengan aktivitas tersebut, kita bisa rencanakan masing-masing untuk setiap aktivitas. Lalu kita bisa rencanakan juga peralatannya sama. Peralatannya kita juga bisa rencanakan, penampakannya sama, jumlahnya, dan kapan dia didatangkan di lapangan, ada yang sewa, ada yang beli, kita bisa rencanakan. Oke. Selanjutnya kita juga bisa rencanakan pekerjaannya. Jadi nanti ini kaitannya untuk mengukur produktivitas. Nanti pada saat kita masuk pilar yang laporan harian, kita bisa melihat bagaimana produktivitas dari suatu pekerjaan itu diselesaikan oleh berapa orang. Nah, ini kita coba buatkan suatu patokan untuk masing-masing aktivitas itu bisa diselesaikan berapa orang sih. Nanti kita akan ukur juga produktivitasnya. Oke, sehingga kalau misalnya kita sudah merencanakan itu semua, kita akan bisa melihat rekapnya. Di sini kita bisa lihat bahwa di kolom atas ini merupakan seluruh material dari yang dibutuhkan oleh proyek, sedangkan di kolom sebelah kiri ini merupakan aktivitas dari pekerjaan yang ada di lapangan atau yang ada di kontrak. Sedangkan di dalam masing-masing sel ini merupakan kuantitas yang tadi sudah kita masukkan atau kita rencanakan. Sehingga dia terakumulasi di bawah, kita mempunyai budget berapa kuantiti yang dibutuhkan untuk proyek tersebut. Dikalikan harga satuan, kita di sebelah kanan mempunyai rencana anggaran material proyek. Ini RAP proyek. Kita bisa lihat tabulasinya di sini. Begitu pula juga dengan peralatan, kita sama konsepnya, peralatannya, lalu di sini aktivitasnya, lalu kuantitinya berapa. Lalu kita juga bisa lihat rekapnya pekerja. Nah, pekerja di sini juga untuk masing-masing aktivitas ada berapa pekerja yang digunakan, dan total jumlah pekerja untuk hari tersebut kita juga bisa ukur, kita bisa rencanakan. Nah, kita punya
rekapnya di sini. Baik, ini saya close dulu. Enggak terlalu banyak. Kita di sini juga bisa merencanakan safety, dari suatu project. Ini seperti job hazard analysis ya. Jadi memprediksi apa potensi bahaya yang kaitannya dengan suatu aktivitas pada proyek. Jadi bahayanya apa, kecelakaannya kita tulis, lalu tas yang terkait itu apa, kita bisa masukkan, lalu solusinya seperti apa. Lalu selanjutnya subkontraktor, kita juga bisa merencanakan bekerja dengan subkontraktor siapa saja. Kita bisa masukkan perencanaannya, RAP dari subkontraktor tersebut, harga satuan, kuantiti kita bisa masukkan. Nah, ini nanti fungsinya untuk bagi subkontraktor melaporkan progres dari yang sudah dikerjakan oleh subkontraktor di lapangan. Oke, selanjutnya. Nah, kita juga bisa merencanakan metode dari konstruksi yang perlu kita supervisi. Mungkin dibutuhkan suatu metode khusus untuk mengerjakan yang harus di-approve terlebih dahulu oleh owner atau konsultan sebelum kita benar-benar melaksanakannya di lapangan. Oke. Oke, dengan demikian kita sudah menyelesaikan pilar perencanaannya. Selanjutnya kita masuk ke dalam laporan harian. Nah, di sini di laporan harian ini kita bisa lihat bahwa ini merupakan laporan harian yang sudah diisi. Jadi kalau ada laporan harian sudah diisi, akan mengeluarkan tanda centang ya di sini. Atau sudah sudah dicentang gitu kan. Nah, kalau dia belum mengisi laporan harian ya dia belum mengeluarkan centang di sini gitu kan. Nah, kita mau lihat seperti apa sih laporan yang dilaporkan setiap harinya itu dalam suatu. Nah, sebetulnya kita sudah mempunyai suatu format di laporan harian di mana pakemnya itu sudah seperti ini gitu. Jadi kurang lebih itu elemennya adalah mulai dari progres, lalu jumlah pekerja, pemakaian material, pemakaian peralatan, dan cuaca dari proyek. Sebetulnya sesimpel kita melaporkan itu saja sih sebenarnya prestasi di proyek. Jadi kita misalnya lihat tanggal 19 Januari ini kita akan sudah mengerjakan apa saja dan kuantitasnya berapa. Nah, di sini kita bisa tambahkan aktivitas-aktivitas lain. Tapi intinya aktivitas itu sudah terekam di sistem itu karena sudah direncanakan sebelumnya, sehingga sistem itu memonitor atau secara otomatis dia sudah mengeluarkan aktivitas yang memang harus diselesaikan pada hari itu. Jadi sistem itu membantu kita untuk mengingatkan yang ngisi atau project admin untuk masukkan berapa sih prestasi aktivitas tersebut. Nah, pada saat kita memasukkan volume dari setiap aktivitas, itu kita dibantu oleh 4 kolom di samping, di mana itu untuk membantu meningkatkan akurasi kita memasukkan data. Apa itu? Mulai dari target harian. Jadi target harian itu kita sistem akan menghitungkan otomatis berapa volume yang harusnya diselesaikan, apakah kita mengisinya itu di atas atau di bawah dari target harian yang sudah ditentukan. Lalu apabila kita ada pekerjaan yang lebih dari 1 hari ya tentunya, misalnya 2 minggu atau 3 minggu, itu sistem akan menghitungkan secara kumulatif, secara bertahap berapa volumenya hingga hari ini. Jadi kita juga nggak loss.
Lalu yang terakhir adalah target global. Ujungnya itu kita harus menyelesaikan volumenya berapa. Nah, di sini ada elemen pekerja dan jumlah pekerja ini untuk menjustifikasi sebetulnya pada saat kita menyelesaikan berapa volumenya itu, berapa orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan hal tersebut atau aktivitas tersebut. Nah, ini juga ada fitur yang fungsinya kurang lebih ini berbeda ya. Jadi kalau di sini jumlah pekerja kita masukkan, misalnya kita memasukkan jenis pekerjaannya, lalu dia bekerja berapa orang, berapa shift, gitu kan? Karena skala project ada yang besar, ada yang menengah, ada yang kecil. Itu yang membutuhkan bekerja lebih dari satu shift, ya kita masukkan di sini. Lalu sistem akan menghitungnya secara otomatis. Untuk masing-masing segmen ini kita juga bisa lampirkan visualisasi atau foto ya. Jadi ini seperti absen dari pekerja. Oke, selanjutnya penggunaan atau pemakaian material. Kita bisa juga administrasikan atau mencatat material apa saja yang sudah digunakan untuk aktivitas apa. Di sini kita juga terbantu oleh data, ada untuk penggunaan maksimal yang menjadi budget project apabila kita menggunakan sudah lebih dari di sini yang kita budgetkan, berarti dia over gitu kan. Nah, di sini akan ada sisanya, ini akan menghitungkan secara kumulatif setiap harinya juga. Lalu kita bisa lampirkan foto-foto membuktikan bahwa dia sudah digunakan. Lalu penerimaan material, nah ini untuk sisi logistik, berapa banyak material yang sudah diterima di proyek untuk aktivitas apa saja. Lalu peralatan kurang lebih fungsinya sama. Lalu cuaca kita bisa tambahkan di sini juga informasi apabila ada cuaca hujan yang mengganggu produktivitas kita lapangan, kita bisa cantumkan dari jam berapa sampai jam berapa sebagai tambahan informasi bahwa produktivitas kita di lapangan itu terpengaruh apa tidak dari cuaca. Itu kita bisa masukkan. Dan semua informasi ini kita bisa masukkan selain di web juga bisa dimasukkan di mobile. Selanjutnya di sini ada laporan kendala. Kita bisa masukkan juga apabila ada kendala yang terjadi di lapangan itu, kita bisa masukkan, administrasikan dan datanya tershare oleh ke semua stakeholder project. Misalnya kendalanya banjir, hujan, solusinya harus membuat saluran air, PIC-nya siapa, tanggal kejadiannya tanggal berapa, lalu deadline-nya ini tanggal berapa gitu kan. Kita harus menindaklanjuti untuk membuat saluran air. Apakah dia statusnya masih open atau sudah close? Open itu artinya belum ditindaklanjuti. Kalau close itu berarti sudah sudah diselesaikan. Nah, ini kalau mau lihat detailnya juga bisa di sini. Lalu safety, dalam hal safety juga sifatnya sama, open close status, tapi ini yang kaitannya dengan safety, ada deadline-nya juga, jadi sistem akan nge-track sampai seberapa jauh suatu permasalahan tersebut ditindaklanjuti. Oke. Selanjutnya checklist, kita bisa melakukan checklist juga di dalam suatu pekerjaan. Jadi kalau misalnya kita ingin memastikan kualitas dari suatu pekerjaan itu, tentunya ada quality control-nya, membutuhkan dokumen checklist, apakah dia sudah disupervisi oleh kontraktor atau sudah di-approve oleh owner. Kita bisa lihat di sini, misalnya sudah dicek oleh kontraktor tapi belum dicek oleh owner, before dan after-nya seperti apa, kita bisa cek masing-masing. Jadi kita bisa cek di sini berapa saja dokumen yang sudah di approve oleh owner, statusnya seperti apa itu. Oke, selanjutnya kita juga bisa pengajuan capaian ya. Jadi subkontraktor memberikan pengajuan capaian secara bertahap yang kaitannya nanti dengan penagihan gitu. Nah, ini kita bisa
lampirkan di sini. Ini kita bisa masukkan progresnya, masukkan fotonya untuk justifikasi. Oke. Dengan demikian saya rasa saya sudah mengcover seluruh komponen dari laporan harian ini supaya nggak terlalu banyak saya tutup. Oke. Selanjutnya adalah pilar yang ketiga, ini pilar analisa. Nah, di sini kita mendapatkan data secara otomatis ya dari sistem tanpa kita harus melakukan analisa berulang-ulang, itu kita sudah mempunyai data-data lapangannya. Jadi ini kita mula dari profil dari project, kita mempunyai peran-peran yang aksesnya berbeda-beda di sini, mulai dari project manager, lalu project planner yang fungsinya hanya merencanakan, lalu project admin fungsinya mengawasi proyek, ada project owner, ini masing-masing ada informasinya, kita bisa langsung WhatsApp atau email. Nah, ini progres dari project. Lalu kita juga bisa melihat progres project secara analytical dari 3 kurva ini, kurva S, yang biru kurva perencanaan, orange ini kurva pelaksanaan, abu-abu ini kurva biaya. Jadi disinilah kita bisa mengetahui status project kita dari aspek waktu dan biaya. Nah, lebih detailnya bisa dilihat di rasio ini, di mana kita bisa melihat yang paling penting itu di 2 kolom sebelah kanan ini ya, SV dan CV. SV ini, S ini stands for schedule, C ini stands for cost ya. Jadi SV schedule varian, CV cost varian. Di sini kita bantu juga menggunakan dengan color coding merah dan hijau. Jadi merah di sini kalau schedule merah minus berarti ya terlambat, kalau hijau berarti dia lebih cepat. Sedangkan di sini cost kalau misalnya merah dia minus, kalau misalnya hijau dia under budget gitu kan. Nah, variabel yang kita perbandingkan itu sebetulnya cuma dari schedule-nya, lalu performance-nya dan biaya aktualnya. Di sini kita juga cantumkan juga ada FPD, FCA, nanti formulanya bisa dipelajari di sini. FPD ini F ini stands for forecast ya. Forecast itu artinya bagaimana kita memprediksi. Kalau D itu durasi project, bagaimana kita memforecast durasi project. Kalau C ini cost kan, berarti bagaimana kita memforecast biaya project. Apabila performanya seperti yang kita catatkan pada laporan harian. Jadi forecast berapa hari project akan diselesaikan, apabila performanya seperti demikian, bagaimana biaya proyek akan berakhir apabila performanya seperti demikian. Nah, ini kita punya analisanya di sini. Untuk melihat progres juga kita bisa lihat di sini, mulai dari aktivitasnya, lalu progresnya sudah berapa persen terakumulatif. Oke, kita juga bisa melihat analisa perencanaan pekerja, mulai dari yang direncanakan versus yang ada di lapangan, karena kita harus terus memantau apakah pekerja di lapangan ini over atau under dari yang kita rencanakan. Kalau over itu ada potensi dia kita over budget, tapi kalau under juga kita mempunyai resiko keterlambatan pekerjaan di lapangan. Nah, di sini juga kita bisa mempunyai laporan atau analisa mengenai jenis-jenis pekerja, berapa orang yang sudah dipergunakan, berapa shift, misalnya pekerjaan 1 shift, 2 shift, untuk jenis pekerja apa saja kita bisa menggunakan filter di sini, menganalisa untuk masing-masing jenis pekerja maupun dari berdasarkan periode dari waktu ke waktu, sistem akan menghitungkan sudah berapa dana yang dikeluarkan. Nah, ini biasanya kalau misalnya pun kita menggunakan sistem mandor ya atau borongan, itu bagaimanapun mandor kita di lapangan juga menghitung dengan cara yang demikian. Jadi kita membantu sistem borongan itu agar tidak keluar dari budgetnya.
Lalu pekerjaan subkontraktor kita bisa lihat progresnya. Ini tadi mungkin saya sudah juga paparkan berapa persen pengajuannya, lalu apakah langsung disetujui atau statusnya masih disubmit, tanggal berapa, jam berapa, oleh siapa, semua akan terekam di sini supaya secara transparan kita bisa lihat pengajuan itu sudah diajukan dari kapan, apakah responnya itu cepat apa tidak. Jadi supaya tidak ada suatu budaya saling menyalahkan karena semuanya sudah tercatat secara digital. Nah, di sini kita membahas selanjutnya mengenai analisa material. Di sini kita bagi dua, penerimaan material dan pemakaian material. Nah, penerimaan material kita bisa lihat di sini jenis material apa saja, untuk pekerjaan apa saja, tanggal diterimanya material itu dibandingkan dengan realisasinya, perencanaan versus realisasi, apakah dia lebih cepat atau lebih lambat. Kalau hijau berarti dia lebih cepat, atau on time dia warna hijau. Tapi kalau dia datangnya terlambat, dia warna merah. Kenapa kok harus di-highlight? Karena keterlambatan kedatangan material itu mempengaruhi schedule kita di lapangan. Itu kita beri highlight. Berikut juga dengan kuantitasnya. Nah, nanti di sini teman-teman juga bisa memainkan filter, baik dari jenis materialnya bisa difilter, lalu periodenya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa nanti bisa difilter. Lalu di sini ada summary secara global, bukan per material, bukan per aktivitas, per material itu berapa yang direncanakan datang di lapangan, realisasinya sudah didatangkan berapa. Sama konsepnya dengan pemakaian material, hanya ini konteksnya untuk pemakaian material. Jadi materialnya apa saja, tanggal pemakaiannya apa, pekerjaannya apa, sudah terpakai berapa, nah, penggunaan maksimalnya berapa, kita bisa lihat apakah dia masih sisa atau sudah over terpakai. Kita juga bisa filter berdasarkan jenis material dan bisa digunakan filter menganalisa dari tanggal berapa sampai tanggal berapa material apa saja yang sudah digunakan. Globalnya juga ada, jadi material apa sudah digunakan berapa banyak, sisanya berapa, kita bisa lihat. Oke, selanjutnya actual cost. Oke, peralatan saya lompati ya karena kurang lebih sama untuk mempersingkat waktu. Lalu actual cost, di sini kita bisa lihat cost apa saja yang sudah dikeluarkan untuk proyek tersebut. Kita bisa masukkan datanya. Ya seperti buku tabungan, di sini ada debit, ada kredit. Debit artinya dia mengurangi saldo, kredit menambah saldo. Jadi kita bisa lihat kita apa saja pengeluaran yang sudah dikeluarkan. Kita bisa filter juga periodenya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa supaya kita bisa lihat pembukuannya. Lalu saldo akhirnya seperti apa kita bisa lihat supaya kita bisa ada action apa yang perlu kita lakukan, apakah perlu dilakukan penambahan apa tidak, itu kita bisa lakukan dengan menganalisa data ini. Dan yang selanjutnya di lapangan, ini kita tadi sudah singgung untuk mengetahui statusnya apakah open atau close, safety juga statusnya open atau close, berapa yang open, berapa yang close, kita bisa lihat di sini. Lalu cuaca kita bisa lihat dalam 1 bulan ini cuaca yang gerimis berapa, yang cerah berapa, itu nanti kita bisa lihat. Oke, selanjutnya saya masuk ke pilar keempat. Oke, ini dashboard. Nah, di sini kita juga bisa melihat secara detail bagaimana proyek itu dapat mendapatkan gambaran makronya. Ya. Jadi di sini kita tahu mengenai status proyek, di sini kita mengetahui material proyek, di sini peralatan proyek, kita bisa mengetahui status dari proyek masing-masing proyek. Nah, untuk masing-masing elemen ini dia mempunyai detailnya masing-masing. Lalu selanjutnya kita mempunyai
fitur notifikasi di sini. Oke, sorry. Oke. Notifikasi ini apabila terjadi suatu deviasi antara perencanaan dan kejadian di lapangan, dia akan memberikan notifikasi yang akan keluar selalu di mobile phone kita. Contohnya ya, apabila laporan harian itu belum terisi, ya dia memberikan notifikasi. Laporan harian belum terisi. Ada tas yang terlambat, dia memberikan notifikasi. Material kurang, menipis, dia memberikan notifikasi. Peralatan juga sama, belum didatangkan, memberikan notifikasi. Pekerja, over, under, dia memberikan notifikasi. Ada kendala, kasih notifikasi. Ada diskusi, kasih notifikasi. Jadi semua hal ini kita lakukan agar apa? Agar kita juga mengetahui bahwa ini terjadi suatu deviasi, itu kita harus diingatkan. Dan ini datanya tershare ke seluruh stakeholder sehingga semua orang itu mengetahui gitu kan. Oh, ternyata ada permasalahan di lapangan. Dan yang terakhir adalah diskusi. Jadi setelah kita mengetahui diskusi, tentunya kita mempunyai perlu dilakukan suatu pengambilan keputusan. Yang salah satu toolnya itu kita bisa manfaatkan dengan fitur diskusi di sini. Di sini kita lihat kalau kita mau membicarakan suatu topik itu kan kebiasaan kita menggunakan misalnya fitur chatting gitu kan. Kita menggunakan WhatsApp atau telepon dan lain sebagainya. Tapi kan itu semuanya kadang kita kehilangan gitu informasi. Misalnya di grup chatting yang ada banyak orang gitu kan membahas banyak hal. Nah, kita buat di sini suatu sistem tiketing gitu. Jadi supaya berbicaranya itu kontekstual. Jadi mulai dari siap membicarakan mengenai apa, aktivitasnya itu apa, kita bisa lihat secara detail di sini siapa yang membalas, siapa yang membahas, dibalas oleh siapa, bisa memberikan attachment untuk pekerjaan apa, apakah dia itu masih terus dibicarakan atau sudah tutup ini topiknya. Nah, itu kita buat di sini dengan rangkuman berapa open, berapa close. Berapa status yang open, berapa status yang close. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini harus contohnya di sorting dulu. Nah, ini ada 6 status open, ada close. Ini kita bisa pelajari di sini. Nah, ini untuk membahas suatu hal teknis secara kontekstual. Nah, yang terakhir, dokumen kontrol. Nah, ini nanti teman-teman juga akan mencoba bagaimana menggunakan sistem dokumen kontrol di Progresi untuk mengetahui progres dari alur lalu bagaimana dokumen itu bisa dikomunikasikan antara satu pihak dan membutuhkan approval dari pihak yang lain. Contohnya kontraktor nih mau mengajukan pemasangan kloset misalnya. Kloset itu menggunakan spesifikasi seperti apa, merek apa, itu kita harus ajukan dulu ke pihak konsultan atau owner untuk disetujui dulu sebelum kita membeli. Jangan sampai kita menginterpretasikan di kontrak seperti apa yang kita interpretasikan, tapi ternyata setelah kita beli dan pasang, kita disuruh bongkar. Nah, disinilah dokumen yang melandasi apapun yang kita kerjakan di lapangan itu harus sesuai dengan persetujuan owner, bukan berdasarkan interpretasi kita. Makanya kita mempunyai di sini suatu alur sistem komunikasi dokumen yang kita sebut dokumen kontrol, bisa RFI, ini stands for request for information, atau segala pertanyaan apapun yang kita mau tanyakan kepada owner, kita menggunakan dokumen ini. Tapi kalau segala dokumen yang kita lakukan untuk pengajuan approval, itu kita menggunakan dokumen submittal. Nah, ini bagi teman-teman di manajemen konstruksi nanti pasti akan mempelajari hal seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat memasukkan dokumennya di sini. Lalu kita buat dokumennya, kita buat pengajuannya di sini. Nah, lalu kita masukkan seluruh informasinya, masukkan dokumennya. Nanti kita tinggal menunggu status dari dokumen tersebut, apakah di-approve
apa tidak di-approve oleh owner. Nah, nanti ada statusnya di sini. Apakah langsung di-approve, apa ditolak. Nah, ini kalau masih submitted artinya masih dikumpulkan saja. Lalu ada overdue itu kalau misalnya dia sudah melewati dari jangka waktu yang ditentukan. Jadi pada saat kita mengajukan dokumen itu juga harus ada kapan batas terakhir dokumen tersebut harus direspon. Kalau dia belum direspon ya dia akan overdue, artinya dia akan melewati jadwal, ini ada deadline-nya. Nah, ini sudah overdue 33 hari. Kalau kita tidak di-approve, ya berarti nanti pengajuan pekerjaan kita tidak akan bisa melakukan action di lapangan, mengakibatkan kita terlambat semuanya di lapangan. Lalu revisi, nah, revisi juga bisa dilakukan oleh misalnya dokumen yang kita ajukan tuh nggak langsung diterima, tapi disuruh revisi dengan perbaikan-perbaikan dan disuruh mengumpulkan ulang, itu bisa juga. Nah, nanti ada sistem versioning dokumen dan lain sebagainya. Ini nanti teman-teman akan mencoba di simulasinya. Baik, kurang lebih berikut pemaparan mengenai apa itu progresi. Nanti ini kan direkam juga, nanti rekan saya Kamil akan memberikan rekamannya kepada teman-teman juga, supaya teman-teman nanti bisa melihat kembali sesi pelatihan ini. Selanjutnya saya akan masuk ke dalam tugasnya ya. Jadi di sini nanti akan saya berikan seluruh dokumen yang dibutuhkan untuk memasukkan data ke dalam progresi. Itu. Jadi kita sudah punya datanya, nanti teman-teman tinggal masukkan. Nah di sini mulai dari data perencanaan, lalu laporan harian. Sorry, ini saya buka satu-satu dulu ya. Oke. Gambarnya juga ada di sini kalau mau dilihat. Nah, yang paling penting itu ini. Oke. Jadi teman-teman di sini sudah mempunyai data perencanaan. Ini masing-masing ini bisa dimasukkan. Nah, data perencanaan sudah ada semua di sini. Nanti teman-teman tinggal memasukkan ke dalam sistem. Nanti kita akan buat grup WA. Nanti kalau mau ada pertanyaan, mau diajukan lagi suatu meeting lagi seperti ini, nanti teman-teman kami siap support. Itu nanti kita komunikasi di grup aja. Nanti saya bagi kelompoknya berdasarkan peran-peran yang sudah ada, yaitu mulai dari, nah ini saya jelaskan ini. Ada peran di sini mulai dari project owner, project planner, project administrator, dan subkontraktor. Jadi nanti teman-teman yang sudah mengumpulkan absen, itu nanti akan saya bagi berdasarkan empat peran ini. Gitu. Nah, setelah itu kita mulai memasukkan berdasarkan data yang sudah saya share. Nah, ini dari perencanaan kita sudah punya datanya semua, lalu laporan harian kita juga sudah punya datanya semua, tinggal dimasukkan satu persatu berdasarkan peran masing-masing. Lalu selanjutnya, yang paling penting, teman-teman nanti harus mengisi ini. Ini nanti menjadi daftar, ini nanti akan menjadi bahan paparan kita di pertemuan kedua. Jadi pertemuan kedua kita nanti yang berselang 3 minggu dari sekarang itu akan mengisi pertanyaan-pertanyaan ini berdasarkan peran masing-masing. Nah, ini akan menanyakan mengenai bagaimana evaluasi penggunaan progresi. Nanti teman-teman setiap kelompok akan memaparkan masing-masing 5 menit. Nah, apabila ada pertanyaan, nanti teman-teman bisa menanyakan dengan menggunakan format. Nah, ini jadi supaya teman-teman juga enggak menanyakan pertanyaan berulang-ulang di tim yang berbeda-beda.
itu nanti masukkan kelompok berapa, role-nya apa, nama siapa, permasalahannya apa, ditanyakan apa. Ini nanti masukkan ini ya, supaya rapi aja kita. Nanti kita berikan semuanya datanya. Nah, setelah itu yang paling penting, ini tanggalnya belum saya rubah ya, tapi secara garis besar nanti saya akan update dan saya akan berikan kembali ke teman-teman. Jadi hari ini kita paparan, lalu setelah itu tim perencana akan mulai memasukkan perencanaan nih selama 1 minggu. 1 minggu, nanti ini tanggalnya saya rubah semuanya. Habis itu teman-teman di project admin mulai memasukkan laporan harian. Apakah laporan harian ini harus menunggu perencanaannya tuntas? Tidak. Jadi bisa dikerjakan paralel. Tapi untuk mengerjakan laporan harian, itu teman-teman harus sudah mengisi dulu perencanaan. Jadi bagaimana kita bisa memonitor pekerjaan di lapangan kalau misalnya kita belum merencanakan. Jadi standarnya memang harus direncanakan dulu, baru di laporan isi laporan hariannya. Tapi bisa dikerjakan juga paralel, asalkan perencanaannya diisi dulu. Maksudnya ngisinya nggak harus langsung sampai proyek selesai, tapi bertahap-bertahap nggak ada masalah. Lalu project owner akan melakukan analisa berdasarkan hasil dari project, lalu kita akan analisa, lalu pertemuan kedua kita bertemu bersama-sama lagi, di pertemuan selanjutnya 3 minggu setelah ini, itu paparan. Jadi dari masing-masing kelompok yang nanti akan dibagi itu, masing-masing role akan perwakilannya memaparkan selama 5 menit. Itu nanti akan kita evaluasi dan menjadi persyaratan untuk kami mengeluarkan sertifikat. Jadi di akhir pelatihan ini teman-teman akan mendapatkan sertifikat bahwa telah menyelesaikan pelatihan progresi. Baik, kurang lebih dari saya demikian. Ini sekedar informasi saja mengenai website kami di progresi.co.id, sosial media kami, channel YouTube kami juga di Progresi Indonesia. Ini penting juga, banyak sekali materi-materi yang terpampang di YouTube kami untuk teman-teman bisa lihat, bisa diulang-ulang juga, ya kan? Lalu juga bisa mengikuti sosial media kami di Instagram progresi.id, teman-teman bisa follow. Dan yang paling penting nanti tentunya untuk mengisi laporan harian juga bisa menggunakan mobile, itu segera download di mobile app kami baik di App Store maupun Google Store. Nah, ini teman-teman bisa manfaatkan informasinya di channel-channel yang kami sudah sediakan. Karena produk kami ini adalah produk digital, tentunya kami memaparkan seluruh, mencantumkan informasinya juga di channel digital kami. Baik, sebagai penutup saya akan memberikan video.
Oke. Baik. Kurang lebih demikian. Mungkin kalau ada pertanyaan, saya coba boleh bisa jawab. Ini saya kembalikan ke moderator ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Rian. Ini luar biasa tadi sudah dijelaskan sangat detail. Nah, ini tadi mungkin yang ingin sedikit saya sampaikan, ini memang nanti Anda akan 2 sampai 3 minggu setelah pertemuan hari ini kita akan agendakan lagi ya. Tapi mungkin ingin menambahkan sedikit Pak Rian. Jadi mungkin karena ini mahasiswa ada kelas 3 ini mereka akan menghadapi proposal. Jadi mohon mungkin bisa diagendakan nanti untuk pertemuan selanjutnya barangkali di April, di awal April gitu ya barangkali gitu Pak. Mudah-mudahan bisa. Jadi 1 bulan jadinya tidak 3 minggu karena mereka ada 1 minggu memang khusus untuk melaksanakan nanti seminar proposal tugas akhir. Ya. Seperti itu. Nah, mungkin yang ingin saya tambahkan sedikit di sini Pak Rian. Jadi ini mahasiswa 3 kelas ini memang sekarang lagi mengambil mata kuliah MP4 dan MNKS. Nah, ini sebelumnya mereka memang sudah mengambil mata kuliah QS dan estimasi biaya. Jadi mereka sudah pernah membuat RAB dalam bentuk Excel. Nah, tapi memang kalau yang tadi Pak Rian sempat sampaikan di predecessor, successor, kemudian atau NWP itu memang mereka baru pengenalan karena mereka ini baru minggu ini baru masuk kuliah minggu keempat gitu. Jadi mereka memang masih pengenalan di apa itu NWP, belum sampai ke Microsoft Project-nya. Tapi ini nanti memang akan kami berikan, pengajar berikan nanti jadi paralel. Jadi Anda yang 3 kelas ini juga nggak usah khawatir. Tadi Pak Rian menyampaikan, wah udah Anda bingung gitu ya nih mahasiswa ya. Jadi Anda nggak usah khawatir nih. Nanti kita paralel nih bareng bersamaan gitu ya. Jadi Anda sambil belajar ini, kemudian Anda juga tahu. Tapi kalau untuk laporannya sebetulnya Anda sudah belajar kemarin di dalam mata kuliah estimasi biaya atau QS ya. Nah, yang penjadwalannya itu memang schedulingnya paralel ya. Jadi Anda nggak usah khawatir ya nanti tiba-tiba muncul gancarnya kok bisa ambil critical path. Nah, itu kita belum sampai ke sana kan memang ya. Tapi nanti kita masuk ke sana ya teman-teman nggak usah khawatir nih. Nah, ini mungkin. Nah, kalau saya sendiri sebetulnya Pak Rian sebelumnya kan memang saya belum pernah tutorial sendiri langsung ya dengan Pak Rian ya. Waktu itu kan di proyeknya Pak Yuli saya hanya insert di project jadi nggak tahu dari awal. Kalau saya melihat progresi ini sebetulnya bagus ya Pak ya. Jadi kalau saya sendiri memang kesulitan di Microsoft Project. Microsoft Project itu kan kita tidak bisa sampai bisa membuat RAB gitu ya. Terutama di analisa harga satuan dan perencanaan. Walaupun bisa diinsert di biaya di perencanaan sumber daya, tapi nanti ujung-ujungnya ada sesuatu yang kita tidak bisa lihat gitu, tidak bisa monitor. Kalau untuk analisis proyek memang di Microsoft Project itu bisa dilakukan ya. Tadi Pak Rian menyampaikan ada indikator earn value dari mulai ACWP, BCWP, ACWS semua gitu ya, CPI, SPI itu memang bisa keluar di sana. Tapi memang kesulitannya tidak bisa men-trace ke belakang ke biaya. Nah, ini memang itu ya. Terus nah, saya juga belajar di di Primavera. Nah, di Primavera itu bisa masuk risiko. Nah, di sini nah nambah lagi nih ada mutu, kemudian resiko K3 semua. Wah, ini udah paket komplit ya gitu sebetulnya gitu. Jadi memang saya memberikan maksudnya sebagai pengajar juga apresiasi gitu ya. Mudah-mudahan ini memang bisa diterima di di industri konstruksi khususnya di Indonesia gitu ya, karena memang ini jadinya akuntabilitas dari setiap minggu proyeknya itu bisa terlihat gitu ya, mungkin ya seperti itu. Nah, ini memang Pak Rian sendiri menyampaikan ini sudah memang diterapkan di proyek-proyek gedung ya barangkali. Nah, nanti mungkin ini bisa diberlakukan juga di proyek-proyek infrastruktur seperti jalan tol gitu ya, atau enggak jembatan gitu, karena memang proyek-proyek seperti ini juga
nilainya luar biasa, dan kadang-kadang juga banyak yang proyek-proyek seperti ini juga sumber pendanaan pembiayaannya ini memang banyak juga menggunakan loan gitu ya, memang yang harus diinikan memang investornya gitu Pak, karena kalau setahu saya proyek-proyek infrastruktur itu biasanya investornya itu kadang-kadang mintanya itu ke Primavera gitu, kalau yang JICA itu ya mintanya kalau pengendalian itu ke situ, padahal sebetulnya mungkin ya ini perlu juga gitu Pak. Jadi kalau sudah ada di YouTube semua gitu ya, mungkin perlu ini Pak, perlu share ke ini Pak, ke institusi pemerintah, PUPR Pak. Saran saya Pak. Ini bagus sekali gitu ya. Dan mahasiswa Polban juga mendapat pemahaman ini, mungkin juga nanti Anda kan PKL gitu ya, yang kelas 3 nih, PKL nanti Anda berhubungan dengan proyek-proyek infrastruktur ya. Nah, nanti bisa di sound juga. Ini Pak, kalau proyek karena kalau proyek gedung memang tidak sekompleks infrastruktur. Kalau infrastruktur Pak, setiap segmen gitu, dari misalnya dari pier berapa ke berapa, itu kontraktornya itu udah beda-beda Pak. Nah, ini juga tadi Bapak menyampaikan di sini ada subkon ya, bisa mengelola subkonnya gitu. Bahkan kontraktor gitu ya, barangkali gitu ya, seperti itu. Itu sih Pak, kalau saya sih ini mudah-mudahan ini bisa memberikan hasanah keilmuan gitu ya Pak ya, untuk industri konstruksi gitu. Sekarang udah ada software seperti ini lagi. Nah, nanti teman-teman nggak usah khawatir ya, jadi nanti kita berlatih nanti di WAG gitu. Barangkali memang belum muncul pertanyaan nih mungkin minggu-minggu pertama, tapi nanti mungkin seiring dengan saya menyampaikan lagi materi, kemudian misalnya nanti Pak Ujang juga memberikan materi ya, nanti muncul tuh tiba-tiba pertanyaan. Jadi ini perpaduan mata kuliah di MP4 gitu ya, atau MNKS memang dengan QS atau estimasi biaya yang nanti Anda kemarin sudah pernah ambil gitu. Nah, mungkin barangkali nih teman-teman ada atau mahasiswa nih ya, sudah ada yang mau ditanyakan dulu, boleh nih, mumpung ada Pak Aryannya nih. Ya, Pak Aryan ini yang punya license ininya software ini nih, aplikasi ini. Silakan, ada yang mau tanya, silakan boleh. Halo. Nah, ini sambil nunggu teman-teman, saya sambil diskusi tukar pikiran sama Bu Eri dulu tadi atas beberapa poin-poin. Ya. Nah, gini Bu. Ya. Jadi perlu saya jelaskan karena ini bukan pertama kalinya kita melaksanakan pelatihan ya. Kabar gembiranya adalah kita sudah pernah kok Bu, ibaratnya memberikan pelatihan kepada mahasiswa yang masih even belum pernah mendapatkan kelas manajemen konstruksi. Dulu tuh pernah semester 2, semester 3. Akhirnya apa? Menurut saya sih bahasa Inggrisnya itu berarti blessing in disguise, Bu. Artinya terjadi suatu percepatan transfer ilmu manajemen konstruksi kepada mahasiswa yang lebih awal gitu. Jadi at the end of the day sih selang 1 bulan 3 minggu ya, 3 minggu itu mereka mengisi dan penuh semuanya Bu, yang ada di dalam software itu. Tapi tentunya kita ada sedikit effort ekstranya untuk mengajarkan bukan hanya aspek implementasi progresinya, tapi ada aspek memaparkan konsep manajemen konstruksinya itu sendiri. Jadi no problem, nanti kita tetap bisa jadwalkan selama 3 minggu ini, misalnya tim perencananya ini maksudnya gimana, oh ini predecessor itu konsepnya seperti ini misalnya, itu nanti secara terpisah kita bisa janjian gitu hari apa, nanti tim saya kita bagi tugas, tim IT menjelaskan mengenai implementasi progresinya, nanti di bagian sayanya menjelaskan konsep manajemen konstruksi itu sendiri. Tapi intinya pasti bisa dan sudah kita laksanakan di masa lalu. Jadi no problem, itu sudah kita lalui. Lalu mengenai jenis-jenis proyeknya, sebetulnya baik infrastruktur, gedung, irigasi maupun apapun itu, software kami itu
secara fleksibel bisa memasukkan seluruh data, tidak memandang dia jenis project apapun, karena tidak mungkin juga progresi ini hanya bisa dimasukkan untuk project infrastruktur atau sebaliknya, enggak. Jadi project infrastruktur atau gedung atau apapun itu tergantung dari itemnya gitu. Tapi secara makro, sistem schedulingnya, sistem pengontrolan projectnya, baik material, peralatan, pekerja, itu semua sama, konsepnya semua sama. Cuma tinggal itemnya saja. Kita menyediakan di sini sistem yang sangat fleksibel untuk project apapun. Lalu pemantauan projectnya itu kan, kalau saya tuh terminologinya tadi saya paparkan itu laporan harian. Kedengarannya sih quote unquote kan harian. Tapi sistem itu sebetulnya mengizinkan untuk mengisi laporan itu misalnya bukan laporan harian, atau bisa juga laporan 2 harian, atau laporan 3 harian, atau laporan yang tidak beraturan. Maksudnya 1 hari terus lompat, 2 hari terus lompat, 3 hari terus kembali ke 1 hari, itu sistem mengizinkan. Kenapa kok demikian? Karena kapasitas dari sebuah kontraktor, baik private maupun public work ya, itu kan mempunyai kelas, Bu. Jadi dari kecil sampai besar, menengah, itu mempunyai resources yang berbeda-beda, sehingga mempunyai kemampuan yang berbeda-beda untuk melaporkan. Kalau misalnya paling bagus ya pasti reguler setiap hari. Tapi kalau misalnya dia personelnya tidak sebanyak itu, dia memasukkannya mungkin setiap 2 hari sekali atau tiap 3 hari sekali, itu dimungkinkan juga gitu. Walaupun judulnya laporan harian. Jadi sistem itu dibuat se-fleksibel mungkin agar si user itu tetap bisa melaksanakan gitu tugasnya untuk melaporkan laporan secara berkala. Nah itu salah satu contoh bahwa kita membuat supaya entry barrier atau pemanfaatan teknologi itu seminimal mungkin, seseamless mungkin, semudah mungkin. Nah, mengenai yang tadi sudah ditanggapi mengenai software lain seperti Microsoft Project maupun Primavera, ya memang kita itu kan dulu saya pribadi kan sebelumnya kan memang sempat terekspos terhadap berbagai macam jenis software nih. Nah, kita cikal bakalnya si Progresi itu memang tidak lain tidak bukan ya menggabungkan mana yang baik dari setiap software itu kita coba integrasikan. Jadi muncullah tadi istilah paket lengkap gitu kan. Iya, paket lengkap, selengkap mungkin. Tapi gini Bu, kita juga harus mempunyai suatu batasan. Artinya ada skopnya, ada ruang lingkup gini. Jadi seringkali kita juga paparan ke industri, perusahaan konstruksi dan lain sebagainya. Nanti ekspektasinya meluas Bu. Jadi kalau kita ini Progresi itu memang khusus di manajemen konstruksi. Jadi seluruh aspek manajemen konstruksi dari hulu sampai hilir itu kita masukkan ke dalam suatu platform yang sama gitu, tidak terpisah-pisah softwarenya, yaitu namanya Progresi. Tapi nanti ada yang request nih, ekspektasinya sudah mulai meningkat nih. Bagaimana kalau misalnya mulai pembelian material? Bagaimana kalau misalnya sudah mulai masuk ke dalam perekrutan SDM dan lain sebagainya? Nah, ini kita harus batasi. Kita harus clear bahwa di Progresi ini fiturnya itu khusus membatasi manajemen konstruksi. Jadi segala operasi yang ada di lapangan itu menggunakan Progresi. Tapi kaitannya pembelian material, misalnya approval pembelian, maksudnya hal-hal digitalisasi di belakang layar yang harus dilakukan, misalnya harus di-approve dulu oleh project manager dan lain sebagainya untuk misalnya ini spesifik ya, misalnya pembelian material atau pemesanan peralatan gitu. Itu nggak masuk Bu, karena itu sudah berbicara software dalam tingkatan corporate level atau company level gitu. Nah, itu kan sudah bukan dalam manajemen konstruksi. Kita dengan produk Progresi itu masih di ruang lingkup manajemen konstruksi. Nah, mungkin kedepannya kalau ada produk yang berbeda, kita mungkin bisa integrasikan, itu nanti hal yang beda Bu. Nanti kita sambil pelajari bersama-sama. Tapi per hari ini sih ruang lingkupnya seperti demikian. Nah, kurang lebih demikian. Siap Pak Aryan, terima kasih nih. Aduh, ya itu pokoknya tadi saya bilang ini paket komplit nih gitu. 4 sehat 5 sempurna gitu maksudnya Pak.
Oke, silakan nih yang lain. Ada pertanyaan? Saya mau izin bertanya. Ya, dengan siapa? Silakan sebutkan nama. Nah, Alaika Humaini dari TPJJ. Ya, silakan. Bapak Rian izin bertanya itu terkait harga satuannya itu bagaimana ya Pak? Berdasarkan apa ya Pak? Mungkin ya soalnya pengetahuan saya mungkin kalau salah bisa dibenarkan. Setiap harga satuan di kabupaten berbeda-beda mungkin. Ya, jadi ini saya sambil bukakan sekaligus supaya ada bayangan. Ya. Jadi di sini ada dua. Kita memasukkan ini kalau kita berbicara harga ya. Jadi di sini kita bisa memasukkan jenis material yang digunakan dalam satu proyek ini, kita bisa tambahkan terus besi, triplex segala macam. Kita masukkan harga satuan di sini. Nah, di dalam RAB sendiri kita mempunyai harga satuan pekerjaan berdasarkan penawaran kita. Jadi berkontrak antara kontraktor dan owner itu kita punya harga satuan di sini. Nah, harga satuan ini merupakan harga satuan yang kita sepakati bersama kedua belah pihak. Kita masukkan ke dalam sini, copy paste saja sudah gampang, bisa langsung masuk. Nah, kalau kita berbicara analisa harga satuan, di sini masih belum mengakomodasi terbentuknya analisa harga satuan. Karena kalau kita berbicara analisa harga satuan itu database. Jadi seperti yang ada pada SNI, analisa harga satuan, pekerjaan, apa ya misalnya. Kalau gedung itu pembesian ya. Misalnya batu kali, misalnya pekerjaan untuk saluran gitu ya. Pekerjaan batu kali itu terdiri dari batu kali, terdiri dari luluhnya misalnya, dan terdiri dari upahnya, atau mungkin ada peralatannya. Itu bukan hanya setiap kabupaten yang berbeda. Menurut saya setiap perusahaan juga bisa berbeda-beda. Nah, itu yang nantinya akan kita bangun database-nya dan nanti bisa di custom. Tapi at least dari Progresi menyediakan database. Nanti itu kerjasama nanti kita dengan Polban lah kita buat database itu. Tapi untuk sementara kita masih masukkan manual di sini. Jadi berdasarkan SNI untuk pekerjaan uruk pasir itu dibutuhkan apa? Pasir pasang, lalu dibutuhkan material apa lagi? Atau misalnya ada peralatan ya nanti kita masukkan peralatannya. Lalu di sini kuantitasnya itu hasil perkalian dari volume dikali koefisien. Sementara kita masukkan manual di sini. Jadi RAP itu harus kita buat secara manual dulu di Excel. Nah, di sini cuma tinggal terima matangnya. Sementara masih seperti gini. Tapi Progresi masih belum memfasilitasi pembuatan analisa harga satuan. Itu sedang kita develop. Jadi kita bisa kerjasama dengan Polban sih sebetulnya kemarin kita sudah bicara sama Pak Yuli nih, masih nanti kita tindak lanjuti. Tapi intinya nanti outputnya kita akan mempunyai suatu database masing-masing pekerjaan itu tinggal kita call di sini, nanti dia akan otomatis tinggal kita edit di sini mana yang mau kita tambah, mau yang kita kurangi. Jadi koefisiennya nanti akan koefisiennya juga kita bisa custom. Jadi variabelnya analisa harga satuan itu cuma dari koefisien dan harga material itu sendiri. Itu yang menyebabkan perbedaan dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Tapi secara material kita bisa masukkan di sini database-nya secara manual karena satu supplier dengan supplier yang lain berbeda. Kurang lebih demikian. Pak Rian boleh nambahin? Boleh Pak Yul. Nah, itu memang idenya membuat AHSP itu kita akan diskusi dengan Pak Rian untuk kedepannya gitu kan. Iya. Nah, ini teman-teman mahasiswa itu kan karena logic thinkingnya itu biasanya dia harus menggunakan AHSP untuk di proyek-proyek pemerintah.
Ini terutama yang KS sama JJ gitu Pak Rian. Jadi mereka ada pakai versinya Bina Marga versi 5 tahun 2019. Ya. Nah, itu tadi yang sudah dikemukakan Pak Rian tadi, bahwa AHSP ini sementara di input manual. Jadi sebetulnya kalian sudah belajar tentang QS dan estimasi biaya, tinggal di-insert aja. Gimana caranya, tanya Pak Rian, gimana menginput data AHSP yang menjadi harga satuan untuk dipindahkan ke dalam file progresi gitu Pak Rian. Ya, betul sekali Pak. Sudah kita siapkan Pak RAP-nya di sini Pak. Jadi Ya, sudah hasil Pak, perkaliannya tinggal dimasukkan. Ya, itu contohnya. Silahkan dielaborasi. Ya. Oke, saya OTW di jalan, jadi saya off dulu sebentar. Oke, makasih. Siap, makasih Pak. Terima kasih Pak Yo sudah berkenan hadir. Monggo Pak Yo. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan, ini pertanyaan lagi. Nah, tadi teman-teman yang menanyakan AHS di sini itu sebetulnya sudah kita hitungkan itu koefisiennya. Jadi tinggal dimasukkan ke dalam sistem. Cuma prosesnya ini, ya sebetulnya prosesnya cuma tinggal nanti mungkinlah di kesempatan yang terpisah ya, supaya kita fokus sama progresinya. Kalau itu teknis manajemen konstruksi, nanti saya akan sampaikan secara terpisah. Tapi ini sudah matangnya di sini. Ya sebetulnya prinsipnya cuma tinggal koefisien dari AHS dikalikan koefisien dari AHS dikalikan volumenya sih. Tapi saya sambil menunggu pertanyaan, saya bisa sambil bukakan ya proyek saya yang lain ya supaya punya bayangan. Oke, mungkin sambil teman-teman ada pertanyaan dulu. Oke, saya di sini mempunyai AHS nih. Misalnya pekerjaan batu kali, as tampeng, ini semua ada koefisiennya. Jadi untuk menghasilkan angka di sini, ini artinya apa sih angka ini? Jadi kita itu mempunyai pekerjaan slough dengan pembesian seberat 91 kilo. Kita membutuhkan besi berapa lonjor? Nah, ini cuma konversi koefisien yang kita punya. Misalnya pekerjaan besi ya. Oke, ini pekerjaan pasangan batu kali. Sorry. Misalnya kita punya pekerjaan besi. Nah, ini pekerjaan besi. Dia punya koefisien 1,1, ada bendratnya, ada upahnya, ada alat bantunya. Nah, yang tadi angka 9 lonjor itu cuma pengalian koefisien kilo ini. Jadi untuk menghasilkan 1 kilo besi beton itu dibutuhkan 1,1 kilo. Loh kok bisa? Ya karena ada waste-nya. Waste-nya di sini saya berikan 10%. Ini contohnya. Tapi bisa juga 5%, 4%, 3%. Ini tergantung risk appetite dari masing-masing perusahaan misalnya. Atau proyeknya seperti apa. Banyak besinya kah? Atau sedikit besinya kah? Nah, dari sini dikalikan volume total pekerjaan, itu langsung ketemu berapa kilo yang dibutuhkan. Terus dibagi berat 1 lonjor, dia keluar berapa lonjor. Muncul dia di sini. Sorry, yang bentar agak nge-lag ya. Nah, ini di sini dia keluar gitu. Nanti tinggal dibagi berat 1 lonjor, dia keluar berapa lonjor. Terus dia ditarik ke bawah, di sini jadi kumulatif
satu proyek membutuhkan besi 12 berapa lonjor. Ini yang namanya RAP gitu. Nah, di progresi itu hasil perkaliannya ini itu sudah kita siapkan sebetulnya kalau untuk tugas ini sudah kita siapkan. Tapi kalau misalnya belum kita siapkan, kita harus menyiapkan dulu manual dan memasukkan di sini secara manual. Nah, kedepannya kita mempunyai database AHS ini di dalam progresi yang bisa di custom. Nah, AHS ini mau kita nanti ciptakan di progresi supaya nanti di progresi itu punya tinggal ini pekerjaan uruk, tinggal kita panggil AHS-nya uruk pasir, dia keluar di sini otomatis, deng keluar semua volumenya, tinggal kita kalikan. Ini volumenya sudah ada di sini. Nanti kuantitinya otomatis dia akan ngitung. Kedepannya ini. Tapi untuk sementara seperti ini dulu. Nanti kalau ada pertanyaan yang lain-lain di luar yang pertanyaan yang lebih berkembang lagi, nanti di kesempatan selanjutnya kita bisa bedah lebih detail lagi. Kurang lebih demikian. Baik, ada yang ditanyakan? Silakan. Tuh, Dewi, silakan. Dewi Amalia, silakan. Ya, baik Bu, terima kasih. Izin bertanya Pak, nama saya Dewi dari kelas 3 AKSI. Tadi kan saya udah nyoba download aplikasinya Pak di Google Play, tapi di Play Store, tapi nggak bisa login. Jadi pas udah buka aplikasinya itu, tampilannya itu upload foto, itu gimana ya Pak? Ya, nanti di-download dulu di mobile. Ini kan di-download versi mobile kan, benar kan? Iya Pak. Nah, nanti kita daftarkan dulu ke dalam sistem, baru nanti dikasih akses, baru bisa masuk. Jadi sekarang gitu. Iya. Makanya nanti absen kelasnya itu kan dimasukin di grup, nanti habis paparan siang ini langsung tim saya membuat grup toh. Semua masuk ke dalam grup, lalu absennya dimasukin dalam grup, nanti saya bagi berdasarkan masing-masing peran. Nah, nanti dari masing-masing peran itu nanti teman-teman mulai bisa mengakses yang mobile. Jadi yang mobile sekarang itu bisa di-download dulu. Nanti setelah dikasih akses baru bisa masuk itu. Oh iya, baik Pak, terima kasih Pak. Ya, download dulu aja semuanya, nggak apa-apa. Pak Rian, berarti nanti di data peserta itu perlu menambahkan email ya Pak? Ya, email sama nomor telepon. Oh, email sama nomor telepon. Oke. Kemarin saya memang baru share daftar namanya saja. Berarti nanti dilengkapi email ya. Baik. Email sama nomor. Nah, soalnya nanti ngunci identitasnya dari email nanti. Soalnya kan nanti kredensialnya nanti diterima di email semua nanti. Oke, baik. Oke, kalau gitu nanti Anda mahasiswa ya, nanti saya share di dalam itu nanti masing-masing kelas kan ada PJ-nya ya. Nanti tolong diisi atau nanti saya buat ini G-form ya. Nanti Anda isi emailnya akun yang Polban ya. Semua jangan pakai yang non Polban, akun ininya Pak, akun emailnya. Ya. Email dan nomor telepon. Oh iya, email dan nomor telepon satu lagi. Ya. Baik, ada yang lain? Silakan. Ada pertanyaan lagi? Pak Rian, kalau di jadwal kan ini sebetulnya hari ini kita sampai jam 1, tapi kayaknya nih tadi paparannya cukup sudah menyeluruh gitu ya Pak ya. Dan mungkin teman-teman ini juga masih masih berproses Memahami. Ya, memahami betul Pak Rian. Jadi mungkin memang pertanyaannya memang akan belum banyak gitu sepertinya gitu Pak. Jadi nanti mungkin di dalam WAG atau mungkin nanti memang kita agendakan lagi saja mungkin 2 minggu dari sekarang gitu, kalau mahasiswa kan udah nanti dapat lagi materi, kemudian dapat juga sudah mulai mendownload softwarenya.
Mungkin barangkali nanti kita sambung di situ saja gitu ya, Pak Rian ya, barangkali kalau Ya. nanti diperlukan untuk No Zoom. problem. Nanti kan bisa komunikasi di grup juga. Mau Ya, ada baik, pertanyaan baik. lagi boleh. Ya, baik. Jadi nanti di grupnya akan dibagi 2 grup gitu atau satu kita gabungkan yang JJ dan gedung ini, Pak, rencananya? Gabung aja nggak apa-apa ya Bu ya. Saya rasa supaya apa? Nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang ditanyakan yang sama, ditanyakan oleh kelas lain kan sama-sama bisa Oh sama-sama iya. sama-sama menjawabnya gitu loh. Oke, baik. Jadi nanti ini untuk WAG-nya digabung ya. Mungkin kalau untuk WAG-nya nanti dibuat hari Rabu gitu ya Pak ya, barangkali setelah yang gedung masuk Zoom juga gitu ya Pak ya. Iya. Ya. Oke. Silakan, ada yang ingin ditanyakan lagi? Kita masih punya, mungkin sampai jam berapa nih Pak Rian? Kalau sudah tidak ada pertanyaan juga nggak apa-apa Bu. Kalau misalnya masih Iya. Ya baik, kayaknya ini mahasiswanya masih pada memantau Pak, masih memantau dan mempelajari. Oke ya, baik, kalau belum ada pertanyaan lagi nanti kita bisa kupas ya nanti di dalam work ataupun nanti kita buka sesi lagi Zoom ya. Sementara nanti saya siapkan G-form-nya, nanti Anda isi gitu tadi email sama tambahannya itu nomor telepon. Jadi nanti kita sambung. Atau ada lagi? Sambil menunggu, tidak ada? Belum ada, Bu. Oke, baik, belum ada. Oke, baik, belum ada sepertinya Pak Rian. Ini terima kasih banyak nih Pak Rian sudah menyampaikan materi ini dengan sangat menyeluruh gitu Pak. Tadi saya bilang ini softwarenya gado-gado gitu ya. Ini benar-benar ini ya. Saya belum ini ya, kemarin saya ini ya, tahu gini Pak. Wah, udah nih. Ini juga nanti. Yang penting kan Ya. saya belum terlambat juga kan. Iya, gitu Pak, maksudnya Pak. Jadi memang ini kemarin memang saya kan sempat dengan Pak Yuli ingin bikin ini riset gitu ya, tahu gini idenya gitu. Mungkin nanti mudah-mudahan tahun depan bisa, karena udah batas submit itu kemarin tanggal 20. Saya nggak tahu ini gitu Pak. Ini sebetulnya kan bisa di riset ya, dikembangkan lagi. Tadi ada fitur-fitur yang Pak Rian nanti akan keluarkan, kan itu sebetulnya bisa bagian dari riset juga gitu Pak. Iya. Ya, mudah-mudahan mudah-mudahan tahun depan ya Pak Rian ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Rian atas waktunya sudah memaparkan aplikasi progresi ini. Nah, nanti teman-teman, nanti WAG akan dibentuk hari Rabu ya. Jadi nanti setelah yang kelas gedung nanti jadi ada 6 kelas dalam satu WAG tersebut. Silakan saja disampaikan pertanyaan-pertanyaannya di sana. Nah, untuk mengisi waktu sampai hari Rabu silakan tadi di-download saja ya softwarenya gitu. Itu. Kemudian untuk kelas KS besok tetap ada kuliah ya. Gabungan KSA dan KSB. Baik, terima kasih Pak Rian. Masih banyak Bu. Masih banyak teman-teman. Kita akhiri saja. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih banyak. Saya izin live ya Bu ya. Ya, terima kasih Pak Rian. Terima kasih.